Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Bapak Ari akan memberikan kisi-kisi mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 11 ya. Untuk kelas 11 yang kebetulan Bapak Ari mengisi di kelas 11 Quran Hadis. Quran Hadis. Jadi kisi-kisinya kita akan bahas pada channel Bapak Ari ya. Channel PPKP TV yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dimohon subscribe-nya. Oke. Jadi bab kita itu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, jadi yang soal yang akan kita bahas di ulangan nanti itu soal pilihan ganda. Saya acak ya dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kalian cari. Nah, nih ya. Kalian cari babnya. Kalian cari babnya. Nih. Saya Bapak Ari baca. Halaman 15. Halaman 15 ya. Quran Hadis halaman 15 untuk kelas 11. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat di samping katanya menegaskan tentang apa? Nah, jawabannya proses penciptaan manusia. Nah. Tsumma khalaqna, lafaz tsumma khalaqna itu terdapat pada bacaan apa? Ini masuk pada hukum tajwid. Jawabannya khalaqna itu adalah qalqalah sugro. Khalifah di muka bumi merupakan sebutan yang diberikan Allah kepada siapa? Pilihannya di sini kepada setan kah, jin kah, manusia, malaikat ke gunung? Tentu jawabannya kepada manusia. Kita lanjut. Ini akan keluar. Arti lafal alaqatan adalah apa artinya? Artinya adalah segumpal darah. Mintin, lafal mintin terdapat hukum bacaan apa? Ikhfa, mintin, nun mati bertemu huruf to itu ikhfa ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Dalil yang menegaskan perihal kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah surah Al-Baqarah ayat 30. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ibadah mahdoh adalah jawabannya A. Sholat 5 waktu, B. Berpuasa di bulan Ramadan, C. Menunaikan ibadah haji, D. Mengeluarkan sedekah, E. Menyolatkan jenazah seorang muslim. Jawabannya D. Mengeluarkan sedekah. Hukum bacaan pada lafal min butuni adalah jawabannya iklab, nun mati bertemu huruf ba. Lanjut ya. Dalil yang menegaskan peran manusia sebagai Abdullah adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kandungan dari surah ayat Az-Zariyat ayat 56 jawabannya.
Maksud dan tujuan diciptakan makhluk berupa jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepadanya. Ditegaskan Allah dalam surah sama. Jawabannya surah Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tuh ya. Berikut ini yang bukan merupakan pengertian kata ibadah secara bahasa adalah yang bukan ya. A taat, B patuh, C tunduk, D tawakal, E menurut. Nah, itu jawabannya adalah tawakal jawabannya. Bentuk dari ibadah yang berhubungan antara manusia dengan Allah, jawabannya di sini adalah A. Sholat 5 waktu, B. Bekerja keras, C. Belajar tekun, D. Silaturahmi, E. Menjenguk teman sakit. Jawabannya sholat 5 waktu. Nah, itu pun berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini yang menjadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah, jawabannya A. Memelihara alam sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut lagi di bab kedua, pilihan gandanya bab kedua. Nah, ini yang kisi-kisi yang masuk-masuk nih. Kalian lagi yang mempelajarinya, nonton channel YouTube Bapak, langsung membuka LKS Quran Hadis itu. Nah, langsung sinkron. Nah, ini halaman 29. Saya acak nih ya. Saya acak halaman 29. Berkata sopan dan santun kepada orang tua menunjukkan bahwa kita telah birrul walidain. Nah, itu ada yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Berbuat baik kepada orang tua dalam Islam diistilahkan dengan sama jawabannya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sosok di mana Rasulullah SAW yang terkenal sangat berbakti kepada orang tuanya adalah, ini pilihannya A. Uwais Al-Qarni, B. Musailamah Al-Kazzab, C. Abu Jahal, D. Al-Qamah, E. Abu Lahab. Jawabannya Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni. Durhaka kepada kedua orang tua dalam Islam diistilahkan dengan su'ul ya, su'ul walidain. Su'ul walidain itu artinya durhaka kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik kepada orang tua ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintahnya. Nah, perintah berbuat baik kepada orang tua ditempatkan Allah sesudah perintahnya ibadah haji di Baitullah. Nah, dalil yang menegaskan perintah berbakti kepada bapak dan ibu dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ya, Al-Isra ayat 23 halaman 30 ya, kalian ini. Wujud nyata dari berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormatinya, mengacuhkannya, mengabaikannya, membentaknya, menyakitinya. Sampai kita tahu jawaban nih, udah tahu aja lagi Bapak lah. Segala dosa akan ditangguhkan Allah balasannya sampai hari kiamat, kecuali dosa A. Anak kepada kedua orang tua. Jawabannya di sini. Islam mengajarkan kepada kita agar berbicara kepada orang tua dengan lemah lembut. Sebagai anak kita wajib bersikap tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri, yang artinya rendah hati. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, birrul walidain atau bakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan berapa bentuk? Nah, ada 4 bentuk ya. Ada 4 bentuk. Mengikuti nasihat orang tua yang tidak bertentangan dengan syariat hukumnya adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Jaiz. Jawabannya A. Wajib. Harus wajib ya. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, niscaya kamu akan diperlakukan demikian oleh siapa? Anakmu, keluargamu, cucumu, tetanggamu, sahabatmu.
Jawabannya A, anakmu sendiri. Lanjut di halaman 31 ini ya. Berikut ini merupakan sikap yang benar jika ada guru menjelaskan mata pelajaran di depan kelas adalah sikap yang benar. Mengabaikannya, bicara dengan teman sebangku, sibuk mencatat materi, pura-pura sibuk, memperhatikan dengan seksama. Jawabannya E, memperhatikan dengan seksama. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru adalah, jawabannya di sini halaman 30. D, jawabannya memperhatikan apabila diajak berbicara. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku menghormati dan menghargai guru adalah nomor 30 halaman 31, menceritakan keburukannya. Jawabannya. Langsung jawabannya. Kalian lagi yang mempelajarinya. Salah satu cara menghindari pergaulan bebas. Ada halaman 41 lagi ya. Ini ya. Berhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya adalah dalam Islam hukumnya adalah haram. Ya. Nih. Itu sekilas salah satu kisi-kisi mata pelajaran Al-Qur'an hadis kelas 11 ya. Bab 1, bab 2, bab 3 sedikit saja. Bab 1 itu hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi. Bab 2 berbakti kepada orang tua dan guru. Itu sudah kemarin saya jelaskan di kelas masing-masing, meskipun kalian pakai sesi ya. Mudah-mudahan hari apa ya, jadwal hari, kalau nggak salah tuh hari Rabu ya, hari Rabu jadwal Quran hadis itu hari Rabu. Mudah-mudahan kalian dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus ya. Niat ulangan untuk belajar. Niat ulangan untuk belajar ya. Jangan belajar untuk ulangan itu kan. Paling mungkin ini dulu yang dapat disampaikan khususnya untuk kelas 11. Untuk kelas 11 Man 1 Murung Raya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.